Allah dariku mengatakan, dan aku akan memberi ganjaran sendiri. betul. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan kecuali puasa, kan gitu ya. Hadisnya gimana? Seluruh amalan Ibnu Adam, seluruh ibadah Ibnu Adam itu untuk mereka, kata Allah. Illa as-saum, kecuali puasa fa innahu li. Kecuali puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Perhatikan. Allah bilang apa? Aku sendiri yang akan membalasnya. Enggak disebutkan. Dikasih berapa ratus pahala enggak disebutin. Akan dikasih apa ganjarannya enggak disebutin. Kata para ulama apa? Itu malah menunjukkan kalau pahalanya banyak. Ya. Ketika Allah enggak nyebut nominal, ketika Allah enggak nyebutkan akan dapat pahala berapa, itu malah banyak. Ya. Nah, salah satunya adalah iktikaf. Ya. Iktikaf Allah tidak ngomong tentang apapun. Allah tidak menyebutkan akan dapat apa, tidak. Nabi juga nggak ada hadis sahih yang menunjukkan barang siapa yang iktikaf akan dapat ini dan itu, nggak ada. Bisa jadi karena pahalanya nggak disebutin, itu malah menunjukkan betapa besarnya pahalanya. Ya, sabar, puasa, iktikaf. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi dalam melakukan ibadah tidak harus kita mengetahui ya pahalanya itu seperti apa, cukup mengetahui ibadahnya itu diperintahkan, ibadahnya itu adalah suatu hal yang afdol, ya maka ini bisa jadi malah pahalanya itu apa, banyak banget ya, nggak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang kriteria masjid, ya kriteria masjid yang sah untuk digunakan iktikaf. Tadi sudah kita singgung sedikit. Yang pertama adalah an yakuna mauqufan, ya. Hendaknya tempat tersebut adalah tempat yang diwakafkan. Jadi benar-benar dibeli, kemudian diwakafkan untuk sholat, ya. Bukan untuk markas Islami, bukan untuk rumahnya imam, bukan untuk sekolahan, tapi untuk sholat masjid. Ya, atau malah apa, diwakafkan untuk masjid tapi sekalian untuk sekolah, ini tidak apa-apa. Yang penting tujuan utama wakafnya apa, masjid. Tapi kemudian di situ ada tempat sekolah, ada tempatnya imam dan sebagainya. Tapi intinya adalah diwakafkan untuk masjid. Ini yang pertama. Maka nggak bisa ya masjid kantor atau nyewa musola, nyewa tempat untuk sholat, ini nggak bisa untuk iktikaf. Nah, kemudian syarat yang kedua, hendaknya masjid tersebut, tadi syarat yang pertama hendaknya diwakafkan, yang kedua diwakafkan untuk sholat, ya. Berarti tempatnya imam itu nggak bisa untuk itikaf. Kantor markas Islam nggak bisa untuk itikaf, ya. Jadi khusus yang tempat untuk sholat, ya. Syarat yang ketiga, hendaknya masjid tersebut apa, ada batasnya, ya, ada batasnya. Jadi kita bisa mengetahui batasan tempat itikafnya itu mana, ya. Bukan seperti sebuah tanah yang luas gitu, bukan, ya. Jadi memang ada batasannya sehingga kita bisa mengetahui batasan tempat iktikafnya itu sampai mana. Nah, makanya kalau kita perhatikan sejarah Nabi Muhammad SAW, itu rumah-rumah beliau itu kan sebenarnya nempel masjid. Kalau kita pernah lihat ya gambaran masjid beliau alaihissalatu wassalam, kamar-kamar istri beliau itu kan nempel masjid sebenarnya, ya. Tapi nggak pernah diriwayatkan beliau maupun istri beliau iktikaf di situ. Ya, nggak pernah iktikaf di kamar gitu loh. Padahal nempel itu. Ini menunjukkan tempat yang sah untuk iktikaf adalah yang diwakafkan untuk sholat. Benar-benar harus untuk sholat, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka nggak bisa di rumahnya imam gitu ya, atau di kantor, ya. Kantor nempel masjid nggak bisa ya, seperti itu. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya, hendaknya masjid tersebut adalah masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah, ya, sholat 5 waktu berjamaah. Syarat ini sebenarnya khusus bagi orang-orang yang wajib untuk sholat berjamaah, yaitu laki-laki. Adapun perempuan maka tidak disyaratkan harus di masjid yang ada sholat 5 waktunya, ya. Jadi misalnya ibu-ibu, ya, atau para wanita yang ingin itikaf, selama tempat itu memang diwakafkan untuk sholat, maka ini sudah cukup. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah para jemaah dirahmati Allah yang dapat kita bahas tentang berkaitan dengan iktikaf, ya. Di sini masih ada waktu, alhamdulillah ya, masih tersisa mungkin sekitar 15 menit ya Mas ya, sampai jam 5 kurang 15, betul?
betul Ustaz. Oh ya, Untuk Insya Allah kita masuk ke Lailatul Qadar, ya. Oh, Boleh iya. kita bahas Lailatul Qadar. Ustaz, saya ada pertanyaan Ustaz. Oh Tadi ya, kan disebutkan syarat-syarat iktikaf. Yang keempat niat, yang keenam harus di masjid, yang kelima apa tadi Ustaz? yang kelima. Berhubungan dengan posisi istri. Oh ya, seorang istri harus izin suaminya. Jadi istri yang mau itikaf baru izin suaminya terlebih dahulu. Ya, kenapa? Yang pertama tadi ada hadis dari Aisyah dan Hafsah. Mereka berdua sebelum itikaf izin dulu ke Rasulullah SAW. Yang kedua alasannya, kenapa kok wanita harus izin suaminya terlebih dahulu? Karena suami itu punya hakku alistimta. Ya, suami itu punya hak bersenang-senang dengan istrinya. Ya, maka ketika hak tersebut mau diambil sementara, karena namanya istri itikaf kan tidak mungkin kita bersenang-senang, ya, maka harus izin suaminya. Ini kan izin untuk mengambil haknya sementara. Nah, itulah alasan kenapa kok istri ketika mau itikaf harus izin suaminya terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Nah, dia mau ditanyakan lagi berkaitan itikaf sebelum kita masuk sekilas tentang Lailatul Qadar. Bismillah Ustadz, mau nanya Ustadz, boleh? Boleh bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di Jerman ini kasusnya adalah banyak masjid yang masih bentuknya masih sewa. Artinya ada gedung yang masih disewakan lalu dijadikan masjid, atau pabrik kosong lalu dijadikan masjid, dibuatkan masjid seperti itu. Namun ada juga beberapa masjid yang melaksanakan sholat waktu mungkin rutin, tapi ada waktu yang rutin tapi ada yang nggak rutin gitu karena mungkin keterbatasan jamaah. Apakah itu bisa menjadi syarat untuk itikaf, Ustadz? Karena tak sedikit kasus di luar negeri ini ramainya pas Jumatan doang gitu. Dan juga masih ada beberapa masjid juga yang sewa gitu. Apa solusinya, Ustaz? Iya ya, jadi kalau kita merujuk ke syarat yang tadi kita sebutkan ya, dan ini adalah menurut jumhur ulama, anak kurang tahu ya apakah ada ulama yang berpendapat tidak harus di masjid. Memang ya harus di masjid, Mas. Ya, jadi kalau memang masjid itu hanya disewa, ini kan berarti belum diwakafkan. Namanya bukan masjid. Ya, namanya bukan masjid. Makanya boleh wanita haid boleh masuk, ya. Kemudian juga boleh jual beli di situ karena namanya bukan masjid. Ya. Maka yang seperti ini ya belum bisa dikatakan iktikaf. Ya. Jadi yang namanya iktikaf harus memang masjid yang bisa digunakan untuk sholat, yang diwakafkan untuk sholat, ya. Adapun kalau yang belum bisa digunakan untuk sholat 5 waktu, insya Allah itu masih bisa ditolerir, ya. Karena terutama untuk yang yang itikafnya nggak full 1 hari, ya. Kayak misalnya cuman duhur sampai asar, ya kan, atau mungkin hanya sholat maghrib saja, ini masih bisa ditolerir. Sebenarnya alasan kenapa kok kita katakan harus di masjid yang ada sholat 5 waktunya, itu sebenarnya biar nggak keluar masuk aja sebenarnya. Ya. Adapun bagi orang yang memang itikafnya cuma sementara saja, ya maka alasan itu tidak berlaku, kan begitu. Kecuali kalau dia memang mau itikaf seharian di situ, kemudian ada temannya misalnya kan, 2 orang, 3 orang, ya sudah sholat berjamaah aja di situ, tidak apa-apa. Sholat berjamaah itu kan yang penting kita kumpul dengan beberapa orang terus menegakkan sholat, ya. Nah, apalagi kalau masjidnya itu jaraknya jauh, ya kan, daripada harus ke masjid sana, ya sudah, mungkin kita itikaf di suatu masjid yang di situ mungkin aslinya cuma ada 2 atau 3 sholat. Dengan kita itikaf di situ bersama beberapa teman, kita bisa hidupkan jadi ada 5 sholat di situ sehingga bisa terpenuhi syaratnya, ya. Kita itikaf di suatu masjid yang memang ada sholat 5
waktunya. Adapun kalau kayak tadi gudang disewakan dan sebagainya, wallahu alam, sebatas yang saya ketahui belum bisa dikatakan sebagai tempat untuk i'tikaf ya, seperti itu. Nah, wallahu alam. Izin bertanya Ustadz. Betul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khairan atas penyampaiannya Ustadz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga dan kita semua. Izin bertanya Ustadz, tadi kan dikatakan untuk itikaf di masjid ya Ustadz. Nah itu untuk ada nggak apa namanya? Kadang-kadang kita butuh sendiri ya Ustadz ya. Maksudnya kadang-kadang di masjid itu rame, di saf-saf depan itu rame. Apakah kita pahalanya juga dapat gitu kalau kita ke belakang misalkan menyendiri, atau itu yang pertama di ujung-ujung masjid gitu Ustadz, yang tapi masih tetap di dalam masjid. Masih tetap di dalam masjid Ustadz, misalkan menyendiri, mungkin butuh kekhusyuan atau gimana, tips-tips seperti itu. Nah terus sama juga kalau misalkan kita di sana kan berusaha tadi ya untuk memutus hubungan dengan makhluk, tapi kalau misalkan untuk saling sharing dan saling memberikan nasihat atau misalkan ada kajian gitu Ustadz, bagaimana Ustadz? Ya, baik. Jadi yang pertama, kalau mungkin kita misalnya pengen cari tempat yang ya lumayan tidak ramai gitulah ya, mungkin pengen istirahat di belakang dan sebagainya, ya nggak apa-apa selama di masjid ya. Tadi sudah kita katakan, yang penting tidak keluar dari masjid ya, bahkan teras pun termasuk masjid ya. Maka insya Allah ini tidak apa-apa ya. Adapun tips-tipsnya biar bagaimana lebih khusyuk ya, fokus saja, dibiarkan ya. Ini ada sebagian orang ya, anak dapati, sebagian orang tuh ada yang terlalu sensitif kadang ya. Jadi kita ngaji di sampingnya, padahal kita nggak kencang suaranya, itu udah keganggu dia. Nah, ini kan yang bermasalah bukan kita sebenarnya, tapi dia. Ya, jadi mungkin terlalu sensitif dan terlalu nggak biasa dengar orang ngomong. Nah, ini mungkin perlu kita biasakan, perbaiki. Sama, saya pernah ditanya dulu sama salah seorang bapak-bapak, Ustaz, ada orang kalau habis, kan ada ya sebagian pendapat yang mengatakan Al-Fatihah itu harus dibaca oleh makmum ketika sholat jahriyah. Ya. Nah, kebetulan bapaknya ini termasuk orang yang nggak baca. Ya, dia protes, Ustaz, itu ada orang yang baca Al-Fatihah di samping saya merasa terganggu gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya apa ya? Selama dia tidak bacanya nggak kencang, harusnya Anda memaklumi gitu. Ya, harusnya membiasakan. Ya, kita ini hidup di tengah masyarakat yang mana otomatis tentu ada beberapa hal yang tidak cocok dengan kita. Ya, maka selain kita juga membiasakan diri kita untuk bisa menerima hal-hal seperti itu, ya, kita pun juga bisa tadi ya fokus, dan mungkin kalau mau cari tempat yang lain pun tidak apa-apa ya sebenarnya, di belakang dan yang lain sebagainya ya. Fokus saja ke kita, fokus ke perbuatan yang sedang kita tujukan. Insya Allah lama-lama terbiasa ya. Insya Allah dengan fokus itu lama-lama terbiasa seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian tadi pertanyaan kedua, bagaimana untuk sharing dan pengajian? Nggak apa-apa ya, selama hal itu bermanfaat tidak apa-apa sebenarnya. Jadi yang saya maksud memutus hubungan dengan makhluk itu adalah sibuk dengan dunia ya. Jadi mungkin ya nantilah bisnisnya nanti dulu kan gitu ya, atau jualannya mungkin ntar dulu kan gitu ya, libur dulu. Nah itu yang saya maksud. Adapun pengajian atau mungkin saling menasehati, ya ini bagus, tidak apa-apa. Itu kan namanya menuju akhirat ya. Tapi ngobrol lah, apa, lihat gadget lah. Nah ini yang dimaksud memutus hubungan seperti itu ya. Bukan berarti kemudian kita diem terus gak ngapa-ngapain, kemudian tidak amar ma'ruf nahi mungkar, ya bukan ya. Intinya yang dimaksud dengan memutus hubungan dengan makhluk yaitu adalah dalam perkara yang sifatnya duniawi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan mungkin tentang Lailatul Qadar, sekilas tentang Lailatul Qadar ya. Nah, baik. Nanti tolong diingatkan Mas hostnya ya kalau waktunya mau habis ya, biar kita kasih waktu sedikit untuk pertanyaan Lailatul Qadar. Baik, kita masuk ke Lailatul Qadar, kita bahas secara sekilas ya. Para jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, Lailatul Qadar adalah suatu malam yang sangat didambakan ya bagi setiap kita untuk bisa mendapatkannya. Ya, bayangkan saja suatu malam yang lebih afdol dari 83 tahun yang di dalamnya nggak ada malam Lailatul Qadar. Ya, umur kita aja nggak tahu apakah kita sampai 83. Itu pun belum kepotong untuk tidur lah, untuk
melakukan hal yang sia-sia lah, itu pun belum kepotong dengan saat kita belum balik lah. Ya, jadi kalau sampai ada orang yang bisa dapat satu aja malam Lailatul Qadar, ini sudah bagus sekali dia. Ya, lalu bagaimana dengan kita yang insya Allah setiap tahun bisa mendapatkannya? Ya. Bahkan saking mulianya malam ini, Allah Azza wa Jalla sampai menurunkan satu surat yang dari awal ayat sampai akhirnya semuanya bicara tentang Lailatul Qadar. Ya, yaitu surat Al-Qadr. Ya, surat Al-Qadr dari awal ayat sampai akhir ayat semuanya isinya apa? Tentang Lailatul Qadar. Ya, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Yang dimaksud diturunkan di sini ada dua tafsir para jemaah. Yang pertama yaitu adalah awal Al-Qur'an. Kita tahu ya, Al-Qur'an itu turun apa? Bertahap, tidak satu sekaligus. Ya, yang dimaksud dengan diturunkannya di Lailatul Qadar yaitu awal Al-Qur'an. Yaitu apa? Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yang dimaksud dengan kami turunkan Al-Qur'an di dalam Lailatul Qadar yaitu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Ya, jadi Al-Qur'an itu ada di Lauhil Mahfuz, diturunkan ke langit dunia sekaligus, satu full. Kemudian itu diturunkannya ketika Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia diturunkan ke Nabi kita Muhammad SAW secara bertahap. Ya, itu yang dimaksud dengan kami turunkan di dalam Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Ya, Allah bertanya ini adalah untuk mengagungkan. Ya, seandainya Allah nggak kasih ayat selanjutnya, kita nggak akan tahu keistimewaan tentang Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, sebelumnya para jemaah, kenapa kok dinamakan Lailatul Qadar? Ini penting, bagus sekali. Kenapa kok dinamakan Lailatul Qadar? Yang pertama, karena agungnya malam tersebut. Bahasa Arabnya adalah li'idhomi qadriha. Qadr itu artinya keagungan. Ya, malam yang agung. Jadi betapa besarnya, betapa agungnya malam tersebut. Ini penamaan yang pertama. Penamaan yang kedua, ini penting sekali. Mari kita perhatikan dengan seksama. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena di malam tersebut ditakdirkannya seluruh kejadian selama 1 tahun. Ya. Apa pentingnya Ustadz? Cuman gitu doang. Apa pentingnya kok sama Ustadz suruh perhatian? Perhatikan, para ulama mengatakan, karena di malam itu ditentukan takdir selama 1 tahun, seluruh kejadian setahun akan datang ditakdirkan di malam itu. Ya, kata para ulama, perbanyaklah doa di malam tersebut. Ya, karena bisa jadi kehidupan kita selama 1 tahun ke depan ditentukan di malam itu. Ya, Allahumma rizukni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Karena kita banyak berdoa minta rezeki di malam itu, bisa jadi Allah tentukan di tahun depan rezeki kita banyak, rezeki kita barokah. Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan dan anak-anakku orang-orang yang nikmat untuk dipandang. Bisa jadi mungkin kita sebelumnya punya masalah dengan istri kita. Kita punya masalah dengan anak-anak kita mungkin susah diatur. Ya, tapi karena kita berdoa di malam tersebut dan Allah melihat kesungguhan kita, Allah lihat kejujuran kita, Allah lihat betapa butuhnya kita, Allah rubah itu semua, dijadikanlah setelah itu istri kita dan anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan soleh. Karena itu ditentukan di malam itu para jemaah. Bahkan para ulama mengatakan di malam tersebut ditentukan siapa saja yang berhak berhaji di tahun depan. Nggak ada alasan untuk nggak berdoa di malam Lailatul Qadar. Ditentukan di malam itu fulan akan haji tahun depan, fulan akan haji tahun depan. Yang akan haji tahun depan, fulan, ditentukan di malam itu. Maka marilah kita perbanyak doa di malam-malam yang kita anggap insya Allah itu adalah Lailatul Qadar. Di 10 malam terakhir, perbanyak doa sekaligus. Ya, tidak usah pilih-pilih para jemaah, jangan pilih-pilih. Ya, jadi yang namanya Lailatul Qadar itu bisa terjadi kapanpun para jemaah. Memang lebih kemungkinan terjadinya di malam-malam ganjil, tapi nggak menutup kemungkinan bisa. Kemungkinan ada sebuah riwayat yang menunjukkan bisa terjadi di malam genap. Ya, makanya kalau kita perhatikan para jemaah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah beda-bedain. Perhatikan, ya. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, beliau nggak pernah membedakan. Hadisnya bunyinya apa? Idza dakhalal asyru, apabila telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh beliau? Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Ya. Nggak ada hadis bunyinya apa? Nabi sholat tarawihnya pas malam ganjil doang. Nggak ada. Ya. Beliau cuma bilang apa? Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjilnya. Maksudnya apa? Kita disuruh semangat. 10 malam terakhir itu semangat full. Ya. Wabil khusus lebih semangat lagi di malam-malam ganjil. Bukan untuk dibeda-bedakan. Ya. Nah, di sini ya tak kasih sebuah riwayat yang menunjukkan kalau ini sebenarnya pengen tak bahas di belakang, tapi tidak apa-apa. Khawatir nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi tujuan utama saya di sini sebenarnya kalau tentang keutamaan Lailatul Qadar itu semua ada banyak yang tahu. Cuman mindset yang perlu dirubah. Sebagian saudara kita itu masih beda-bedain. Ya, wah sekarang 21 semangat. Besok 22 udahlah nggak usah tarawih ya. Besok 23 semangat, 24 tarawih berapa rakaat doang misalnya. Ya. Wah mumpung genap nih santai aja kan gitu. Ini yang perlu dirubah. Ini yang pengen saya rubah. Ya. Baik. Di sini saya akan bacakan sebuah hadis yang menunjukkan kalau kita harus semangat di 10 malam terakhir secara full, tidak beda-beda. Baik. Ada sebuah hadis para jemaah dirahmati Allah. Nah, kalau hadis tentang malam-malam ganjil kita sudah sering dengar. Ya. Ada hadis bunyinya seperti ini para jemaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, mana tadi ya? Iltamisuha fis sab'il awakhir. Iltamisuha fis sab'il awakhir. Coba perhatikan. Nabi mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir. 7 malam terakhir. Coba perhatikan para jemaah. Yang dimaksud dengan 7 malam terakhir, ini hadisnya sahih ya, saya nukilkan hadis sahih ya. Yang dimaksud dengan 7 terakhir, itu berarti menghitungnya dari belakang. Ya, menghitungnya dari belakang. Kalau bulan Ramadan itu 29 hari, ya kita ini belum tahu nih sekarang, Ramadan kita 29 atau 30 belum tahu kan? Nah, kecuali Muhammadiyah mungkin tahu ya. Kita karena bersandar dengan ru'yah nggak tahu, 29 atau 30 kita nggak tahu. Kalau Ramadan kita 29 hari, maka yang dimaksud dengan 7 malam terakhir adalah persis kayak atau malam-malam ganjilnya persis dihitung dari depan. Kalau dari depan itu kan malam ganjilnya malam 21, 23, 25, 27 sama 29 kan gitu. Begitu pula kalau ternyata Ramadan sampai 29 saja, maka malam ganjil kalau dihitung dari belakang ini sama kayak dihitung dari depan. Berarti 29, 27, 25, kemudian 23 ya. Karena kalau 7 malam terakhir kan berarti 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Sama. Malam-malam ganjilnya itu akan sama kalau dihitung dari depan. Sama. Berbeda kalau ternyata Ramadannya adalah 30 hari. Kalau ternyata Ramadannya 30 hari, maka 7 terakhir, coba kita hitung, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Ya. 7 malam terakhir, malam-malam ganjilnya itu terletak di malam-malam genap kalau dihitung dari depan. Ya. Berarti apa? Malam 28, 26, 24, dan 23. Ya. Ini menunjukkan, marilah kita jangan beda-bedakan antara malam ganjil dengan malam genap. Ya. Semua harus kita semangatin, terutama di malam ganjilnya. Nah, seperti itu yang benar gitu. Ya. 10 malam terakhir kita semangat, terutama pas malam ganjilnya. Ya, jangan semangatnya hanya pas malam ganjil saja. Ini yang salah. Ya, tapi harus semangat semua, wabil khusus di malam-malam ganjilnya. 21, 23, 25, 27, dan 29. Dan yang paling diprioritaskan, jadi kalau kita urutkan, Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita kerucutkan lagi di malam-malam ganjilnya, tadi sudah kita sebutkan. Dan lebih dikerucutkan lagi terutama di malam 27. Ya, malam 27 ini sampai
ya, sahabat itu ada yang bersumpah, wallahi itu adalah Lailatul Qadar. Sampai seperti itu. Ya. Namun bukan menunjukkan kalau pasti 27. Ini penting ya. Bukan berarti terus mesti 27, mesti 27 bukan ya. Tapi 27 ini yang paling mendekati gitu loh. Ya. Kenapa? Sampai ada yang sumpah sahabat, wallahi innaha Lailatul Qadar. Ya, sampai seperti itunya. Ya. Jangankan kita yang sudah ngaji, jangankan kita yang sudah menuntut ilmu. Orang awam aja tahu, Pak. Ya, orang awam aja tahu kalau 27 itu harus semangat. Ya. Masuk kita kalah sama mereka. Ya. Kalau kita lihat ya, di masyarakat sekitar yang namanya malam 27 itu yang paling ramai. Ya. Atau di Haramain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang paling ramai itu ada dua. 27 sama 29 ketika khataman Al-Qur'an. Itu paling ramai. Ya, maksud saya apa? Orang awam aja tahu kalau 27 itu harus semangat, apalagi kita gitu. Ya, kemarilah para jemaah dirahmati Allah, tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Ya, bahkan Nabi SAW itu sudah dilupakan oleh Allah kapan terjadinya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan pernah terjadi di malam 21. Nanti malam nih, nanti malam buat teman-teman yang di Eropa atau di Jerman ya, malam 21 nih, perhatikan ya. Ada sebuah riwayat disebutkan di zaman Nabi pernah terjadi di malam 21. Ya. Ada juga sebuah riwayat disebutkan pernah terjadi di malam 23. Ya. Ada juga hadis lain menunjukkan carilah dia di 7 malam terakhir. Tadi 25, 27, 29. Nah, bahkan ada sebuah riwayat yang menunjukkan carilah dia di malam terakhir. Nah, ini lebih menggegerkan lagi nih. Ya. Lebih membuat kita, subhanallah. Ada hadis kayak gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis Pak ya, tak bacakan hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, iltamisuha au akhiri lailatin. Hadis riwayat Tirmidzi, au akhiri lailatin. Nabi bilang, carilah Lailatul Qadar di malam terakhir. Nah, malam terakhir nih, ya, itu biasanya malam apa? Malam shopping kan gitu ya. Nah, persiapan besoknya sholat Id. Ya, malah pada keluar belanja kan gitu. Yang ramai itu mallnya. Nah, itu bisa jadi ada kemungkinan malah terjadi di malam terakhir. Terlepas dia 29, terlepas dia 30, ada hadis yang bilang carilah Lailatul Qadar di malam terakhir di bulan Ramadan. Itu pas orang-orang pada lalai. Ya. Dan ulama mengatakan ibadah di waktu orang-orang lalai itu bisa lebih afdol dari ibadah di saat mereka sedang sadar. Ya. Nah, itulah sekilas tentang malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Di sini ada beberapa poin sebenarnya ya. Di antaranya Lailatul Qadar itu mulainya dari maghrib sampai subuh ya. Jadi dimulai dari maghrib. Ya, ini nanti teman-teman bisa mulai semangat ya. Masuk maghrib sampai subuh, berakhir dengan terbitnya fajar ya. Kemudian juga di antara poin penting lainnya, kenapa kok disembunyikan ya? Hikmahnya apa? Hikmahnya dijelaskan oleh para ulama biar kita semangat full 10 malam terakhir tidak pilih-pilih ya. Beda kalau seandainya dikasih tahu 27 ya, nanti habis 27 kita nggak semangat ya kan, atau sebelum 27 kita nggak semangat ya. Makanya memang sengaja disembunyikan biar kita bisa panen pahala banyak ya. Setiap malam kita bisa bersemangat. Kemudian juga ibadah, nah, ini penting banget, poin penting. Saya minta waktunya ya Mas ya, mungkin sampai jam 5 boleh? 8 menit lagi mungkin, boleh? Bos? Boleh Ustaz. Baik. Ini penting sekali ya. Jadi ibadah apa yang diprioritaskan ya, yang hendaknya kita lakukan saat malam-malam Lailatul Qadar ya. Kenapa kok ini penting para jamaah? Karena enggak setiap ibadah, bukan mutlak semua ibadah harus kita lakukan ya. Ibadah yang diprioritaskan ketika Lailatul Qadar itu khusus ibadah-ibadah yang memang ada dalilnya sama Nabi disebutkan ya. Contohnya apa? Yang pertama adalah disebutkan dalam hadis, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang pertama, ibadah prioritas Lailatul Qadar. Ini paling penting para jemaah. Jangan sampai ada satu malam dari 10 malam terakhir kita nggak sholat malam sama sekali. Apapun alasannya, Ustadz, anak lagi nggak enak badan, sholat 1 rakaat. Ya,
Ustadz, ana lagi safar, mau mudik ke Indonesia, sholat di atas pesawat. Boleh kan? Sholat sunnah tidak disyaratkan harus menghadap kiblat ketika memang nggak bisa. Ya. Ustadz, ana lagi sibuk, sholat 5 rakaat. Ustadz, ana ketinggalan berjamaah di masjid, sholat di rumah, nggak apa-apa. Jangan sampai ada satu malam para jamaah kita nggak sholat malam di malam tersebut. Karena ini adalah ibadah prioritas yang mesti dilakukan saat Lailatul Qadar. Ya. Dan para ulama mengatakan, Qiyamul Lail ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, ini pengampunan dosanya 2 kali lipat. Ya. Beda sama Qiyamul Lail di malam-malam lainnya. Kalau malam-malam lainnya kan dalilnya apa? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dapat 1 pengampunan. Ya. Adapun orang yang Qiyamul Lail ketika Lailatul Qadar bertepatan dengan Lailatul Qadar, yang pertama dia sudah dapat pengampunan pakai hadis yang pertama tadi, man qama Ramadhana. Yang kedua dia dapat pengampunan dengan hadis man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi pengampunannya 2 kali lipat. Ya. Jadi marilah ya, jangan sampai ada alasan untuk enggak tarawih ya, untuk enggak sholat malam di malam Lailatul Qadar. Ustadz, anak mau khataman nih, mau ngaji aja deh. Dari habis isya sampai subuh, boleh nggak? Boleh, bagus. Tapi eman-eman, Mas. Ya, eman-eman gitu loh. Ngaji itu bisa nanti habis sholat bisa. Ya, sholat tarawih lah berapa rakaat. Habis itu ngaji. Ya. Nah, Ustadz, anak mau sibuk ngurus zakat fitrah, bagus. Zakat fitrah bagus. Ya. Tapi apa sih susahnya sholat beberapa rakaat? Kalau nggak bisa 11, berapa? 5 rakaat. Bahkan 1 rakaat pun nggak apa-apa. Ya. Habis itu baru urusi zakat fitrah. Ustadz, anak mau mudik, sholat 1 rakaat tidak apa-apa. Ya, jadi ini yang saya tekankan, jangan sampai kita nggak sholat malam, ya, nggak sholat tarawih, nggak qiyamul lail ketika 10 malam terakhir. Baik. Kemudian ibadah yang selanjutnya yang diprioritaskan ketika Lailatul Qadar adalah berdoa. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang aku ucapkan ketika aku mendapati suatu malam yang aku kira itu Lailatul Qadar?" Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma." Katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Perbanyaklah baca doa ini para jemaah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ibadah yang terakhir yang disunahkan adalah beriktikaf. Ya, beriktikaf tadi sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah yang mungkin bisa kita sampaikan ya berkaitan dengan iktikaf dan Lailatul Qadar. Sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi karena mungkin waktunya ya, teman-teman mungkin sebagian punya kesibukan lain, dan kita jadikan waktu yang tersisa mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan, mungkin 1 atau 2. Silahkan. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada yang belum jelas atau mau ditanyakan berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ya, kita buka sesi tanya jawab sekarang. Ada pertanyaan di kolom chat. Ada. Kalau di Indonesia sekarang malam genap, di Jerman malam ganjil, berarti kapan Lailatul Qadarnya? Tahun Mas Lailatul Qadarnya berarti? Ya, ini kadang kita dapat pertanyaan seperti ini ya. Lailatul Qadarnya adalah ngikutin negara masing-masing. Ya. Lailatul Qadarnya ngikutin apa? Patokan puasa di negeri masing-masing ya. Berarti kalau malam-malam ganjil di Jerman ya itu malam ganjil Jerman ya. Malam genap di Indo ya itu masih genap di Indonesia ya. Jadi patokannya adalah setiap negara punya Lailatul Qadar sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Yang jelas hanya terjadi sekali ya. Lailatul Qadar hanya terjadi sekali. Cuman kapan terjadinya, nah itu apa? Setiap negara mungkin bisa beda-beda. Wallahu a'lam. Ya, di Indonesia kan Muhammadiyah beda ya sama pemerintah ya. Ini Lailatul Qadarnya kapan nih? Sering ditanya seperti itu. Silahkan, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Salam. Saya kan seorang ibu, terus ditambah juga harus bekerja Ramadan ini. Jadi kalau misalnya berusaha buat beribadah di malam yang belum tahu gitu Lailatul Qadarnya yang mana, tapi
nggak bisa maksimal gitu, karena kalau misalnya terlalu banyak begadang nanti di tempat kerja nggak bisa konsentrasi gitu. Itu apakah sudah termasuk berusaha beribadah buat Lailatul Qadar kah misalnya? Ya, betul. Ini apa namanya? Kadang sebagian keadaan ya yang ada pada sebagian saudara kita yang mana di pagi harinya masih bekerja, dikhawatirkan ketika menghidupkan malam itu mereka ngantuk sehingga tidak maksimal dalam bekerja. Ini betul ya. Jadi ada sebuah kaidah yang mengatakan man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzurun. Barang siapa yang tersibukkan dengan suatu hal yang sifatnya wajib, bekerja kan wajib, mencari nafkah wajib ya. Kemudian dia tersibukkan dari hal yang sunnah ya, maka seorang ini ma'dzur, dimaafkan. Kemudian selanjutnya wa man syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang tersibukkan dengan ibadah yang sunnah, akhirnya dia lupa dari ibadah yang wajib, maka orang ini maghrur alias tertipu. Kalau memang kita tidak bisa memaksimalkan, tidak bisa begadang untuk mencari Lailatul Qadar, minimal lakukan ibadah yang tadi saya sebutkan. Ya, minimal ibu nggak sholat malam. Ya, habis isya, ya, mungkin sholat malam berapa rakaat, sholat tarawih, habis itu istirahat cukup insya Allah. Ya, nanti bangun sahur sempatkan untuk berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Insyaallah ya, selama kita sudah berusaha maksimal dan juga ada alasan ya yang lebih penting dari kita begadang di malam tersebut, maka insyaallah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaian materinya. Izin bertanya, melanjutkan yang tadi pertanyaannya, jika kita seorang ibu juga sedang haid, bagaimana ya Ustadz untuk mengisi 10 hari terakhir tersebut agar mendapatkan pahala yang sama? Ya, betul-betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan kadang ditanyakan oleh sebagian saudari kaum muslimah kita. Ya. Yang pertama, para jemaah dirahmati Allah, terutama para wanita, ya, para ibu-ibu, adanya perasaan sedih. Adanya perasaan sedih pada sebagian kita yang sedang diuji dengan adanya haid maupun nifas, sehingga secara zahir tidak bisa beribadah seperti ibadahnya orang pada umumnya. Ketahuilah itu adalah tanda-tanda keimanan yang ada pada diri seorang wanita. Jadi ibu merasa sedih, ya Allah ini kok aku tidak bisa sholat tarawih padahal malam terakhir. Ya Allah aku tidak bisa puasa padahal hari-hari terakhir. Itu adalah tanda keimanan pada diri ibu. Ya, ini adalah kabar gembira yang pertama. Yang kedua, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau menenangkan istri beliau, Aisyah. Aisyah dulu pernah sedih, Bu. Ya. Kenapa? Karena dahulu beliau pernah haji tapi tidak bisa umroh karena haid, tidak bisa tawaf. Ya. Sama Nabi ditenangkan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Innaha syai'un katabahullahu ala banati Adam. Wahai Aisyah, udah tenang, nggak apa-apa. Yang namanya haid itu adalah suatu takdir, suatu ketetapan yang sudah Allah takdirkan untuk seluruh wanita. Jadi tidak usah sedih, ya. Jadi yang namanya wanita kadang kan terbawa perasaan, ya. Waduh, kok nggak bisa ibadah, nggak bisa ini. Akhirnya sebagian terpaksa mengkonsumsi obat-obatan penunda haid. Ya, saya beberapa kali ditanya, ya Ustadz, gimana boleh nggak mengkonsumsi obat penunda haid? Karena saya masuk nggak bisa awal Ramadan puasa, bawa perasaan, ya. Wanita kebawa perasaan, ya. Maka kita katakan, ya, seorang wanita yang bisa puasa full 30 hari dengan seorang wanita yang tidak bisa puasa karena ada haid dan sebagainya, itu tidak ada bedanya. Ya. Tidak berarti menunjukkan yang bisa puasa 30 hari full lebih afdol, lebih baik dari yang nggak bisa full. Tidak. Ya. Karena itu sudah takdirnya. Gitu loh. Ya. Maka dengan adanya niat, nah ini penting. Ya. Kalau memang kita pengen dapat pahala yang mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang, maka ibu bisa berniat seperti ini. Ya Allah, aku ini nggak puasa, aku ini nggak terawih, aku ini nggak baca Quran, ya, menurut ulama yang mengatakan wanita haid nggak boleh baca Quran, dalam rangka memenuhi perintahmu ya Allah.
Karena engkau melarang aku sholat, engkau melarang aku puasa, engkau melarang ini dan itu. Maka untuk menunjukkan ketundukanku padamu ya Allah, aku tinggalkan hal-hal ini. Dengan ini insya Allah ibu bisa dapat pahala. Ya, ini adalah salah satu solusi bagi kaum muslimah yang memang diuji dengan haid di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Dan di sana masih banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Contohnya apa? Membantu suami, ya, mentarbiah anak-anak, mengurusi anak-anak itu ibadah yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membantu orang untuk melakukan ibadah, buatin sahur, nyiapin iftar, ya, bantu anak-anak belajar, bantu suami untuk puasa sambil bekerja, maka kata Nabi SAW, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tadi. Ya, jadi mungkin sedih tidak apa-apa, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Ya, insya Allah ibu dan orang-orang seperti ibu masih bisa panen pahala di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Amin. Wallahu a'lam. Lagi, atau cukup? Izin tanya, Tad. Tafadhol, silakan Pak. Seandainya lah pada saat itu kita sedang beribadah, sedang berusaha untuk melakukan amalan-amalan. Bagaimana kita tahu bahwa pada malam itu kita telah mendapatkan Lailatul Qadar itu, Ustaz? Terima Ya. kasih. Oh ya, jadi ini poin penting ya. Sebenarnya mau tak sampaikan di akhir tapi tidak apa-apa. Masya Allah sudah dibuka sama Bapak ya. Alhamdulillah. Jadi ini penting para jemaah. Marilah kita jadi orang yang atau janganlah kita bersemangat untuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, janganlah kita semangat untuk mencari tanda Lailatul Qadar. Ya, kita dapati sebagian orang seperti itu soalnya, ya kan? Pagi-pagi posting apa? Matahari. Wah, setiap pagi naik ke atas rumah posting. Waduh, Pak, ini matahari hari kesekian nih, nggak panas nih kayaknya Lailatul Qadar nih kan gitu ya. Ya, atau posting misalnya, wah malam ini hawanya sejuk nih, Lailatul Qadar nih kayaknya. Ya, teman yang satunya apa? Komentari, enggak kok di tempatku hujan. Jadi apa? Sanksi kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak salah ya, nggak salah. Cuman jangan sampai kita terlalu semangat untuk mencari tanda-tandanya. Ya, itu sebenarnya nggak penting. Mencari tanda-tanda itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bersemangat di 10 hari terakhir secara full, secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya semangat untuk mencari tanda-tanda, terus kita misalnya nih, wah kayaknya malam Lailatul Qadar sudah tadi malam nih. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nggak akan semangat, ya. Kayaknya udah tadi malam, soalnya tadi malam itu pas terbit mataharinya nggak panas. Tadi malam hawanya sejuk, ya kan? Tadi malam di berita nggak ada kriminal kan gitu. Kan Allah mengatakan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam tersebut akan ada ketenangan. Makanya di antara ciri-ciri yang lain para jemaah, di malam tersebut seorang mukmin akan merasa tenang. Akan merasa tenang dalam melakukan ibadah. Karena tadi salam, keselamatan, ketenangan, ya. Nah, ketika kita hanya fokus ke tanda-tanda, kemudian sudah lewat tanda-tanda tersebut, kita akan malas untuk menjalani selanjutnya. Ya. Jadi sebenarnya wallahu alam di sana tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan wah pasti kita sudah dapat Lailatul Qadar, tidak ada ya. Cuman kalaupun kita ternyata mendapati tanda-tanda tersebut, maka dan alhamdulillah kita tadi malam bersemangat ibadah, ini namanya adalah ajilu busyra atau terjemahannya berita gembira yang didahulukan. Nah, jadi kayak Pak, insya Allah Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi jangan sampai dipastikan, tidak boleh ya, tidak boleh kemudian wah sudah aku sudah dapat, tidak bisa. Tidak ada yang menjamin. Nabi saja tidak tahu. Ya, maka tetaplah seandainya kita dapat dengan tanpa sengaja tanda-tanda tersebut, tetaplah kita bersemangat di malam-malam yang berikutnya karena tidak menjamin Lailatul Qadar sudah lewat. Wallahu a'lam.
Silahkan, ya. Ada lagi. Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya tentang tentang itikaf, Ustaz. Ya. Ustaz, apa itikaf itu ada batasan waktunya, Ustaz? Misalnya kita di masjid dari jam berapa sampai jam berapa gitu, Ustaz? Atau misalnya kita misalnya kan karena saya ini kan ada uzur gitu, Ustaz, ya, jadi nggak bisa terlalu lama di dalam masjid gitu. Ada sakit gitu, Ustaz. Jadi kalau itikaf gitu nggak lama, jadi cuma habis taraweh sampai jam berapa malam gitu, terus balik ke rumah istirahat gitu. Itu apa itu termasuk taraweh? Apa itu termasuk itikaf atau bukan, Ustaz? Kalau seperti itu aja, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khair. Nah, ya tadi sudah kita jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang batasan minimal iktikaf ya. Menurut jumhur ulama di sana tidak ada batasannya. Jadi mau kita iktikaf 10 menit, mau kita iktikaf setengah jam, 1 jam, selama kita niatkan. Ini yang penting niatnya, Pak. Ya, yang penting kita niatkan. Misal nih kita ke masjid untuk sholat maghrib, kita niatkan sekaligus iktikaf sebentar, boleh, sah. Kita dikatakan sudah beriktikaf. Kita ke masjid sholat isya sekaligus sholat tarawih, habis itu pulang. Kita niatkan sekaligus iktikaf, termasuk iktikaf. Ya, jadi pendapat yang insya Allah lebih sahih adalah pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan di sana tidak ada batas minimal dari iktikaf. Yang penting adalah di masjid, dan yang kedua adalah yang penting apa? Niat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin atau cukup, Mas Hus? Mana nih hostnya? Halo, assalamualaikum, Mas Hus. Mungkin anak yang mewakilkan, Ustaz. Saya mungkin Silahkan. Iya, sudah. Oh, itu ada. Kapan? Tadi ada anak-anak. Alhamdulillah, saya cek lagi chat kolom. Oh, ini selain Ustaz, izin bertanya, apakah doa Allahumma innaka kuntu bil afwa fa'fu anni itu boleh dibaca di selain 10 malam terakhir? Oh iya. Ya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Jadi boleh dibaca kapanpun, terutama wabil khusus ya, ditekankan lagi adalah di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Boleh, boleh, karena artinya umum secara bagus. Arti secara keumamannya bagus. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan hambamu, fa'fu anni, maafkanlah aku. Ya, jadi boleh dibaca kapanpun, namun ditekankan di 10 malam terakhir. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Nah. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin bisa kita akhiri ini karena ada juga yang ingin persiapan buka di daerah Surabaya. Sudah pulang tadi ya. Oke. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Ustaz, untuk tema berikutnya udah ada Ustaz? Kalau insya Allah ada, insya Allah kita belajar tentang ini ya, mungkin hari raya Idul Fitri dan zakat ya, zakat fitrah dan hari raya Idul Fitri insya Allah. Nah. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.